Siapa nama Petra gitu juga. Udah bertobat bahkan mau beli durian. Blender, ini durian. Begitu masuk muslim yang panas mungkin tak kenapa diserang. Babu, babu, babu. Blender kayak mana nih blender? Tahanlah. Udah menghujat lagi, kumat lagi. Jadi gitulah teman-teman yang kita harapkan ya. Hilangnya penghujat-penghujat di Kristen ini ya agar apa? Agar hubungan kita menjadi baik, saudaraku. Karena apa? Terjadinya ini ada pihak ketiga. Yuk yang Kristen, terjadinya ini ada pihak ketiga. Coba bayangkan, mana si Mona tadi? Naiklah. Naiklah. Mana Mona? Naik Mona. Ada pihak ketiga. Assalamualaikum, Bang Dio. Waalaikumsalam kalau itu. Lanjut aja. Iya, naiklah Mona. Coba masih banyak ya kesaksian-kesaksian dari mereka. Yuk, jadi teman-teman Kristen, jangan kalian ya seperti menelan langsung ambil keputusan. Coba perhatikanlah. Perhatikan baik-baik, ada pihak ketiga. Karena dari pihak kalian dibayar untuk menghujat Islam. Dibayar untuk menghujat Islam. Sebagaimana Edis juga ada siapa Tarigan, Henry Tarigan, spesialis membayar untuk menghujat. Gila nggak? Bukan dari kami, Islam kalian. Ini yang mesti kami bantai. Ya, itu harus kalian akui teman-teman Kristen. Harus kalian akui itu. Jangan nggak kalian akui. Ya, mana Monanya? Mona, naik Mona. Aku berharap istrinya juga syahadat juga. Istrinya tadi udah syahadat nggak? Istrinya belum ya? Belum syahadat tadi ya? Jadi Bang Blender begini ya, kalaupun mereka menghujat itu tetap berprasangka baik mungkin ya, karena dasarnya memang mereka nggak tahu gitu, Bang Blender ya, ya Bang Dio ya. Karena kita kan memang terdengar seakan-akan menghujat, tapi kita kan membaca Bible mereka gitu ya, Bang Blender. Ya. Ya, Ya. Assalamualaikum Ustaz Dio. Kita kan Ini mau nanya jaringannya nggak apa nih? Nggak begitu bagus jaringan Bang Mona ini. Oke, ini sebelum Ustadz Dio ya mendoakan Bang Mona ya saudara baru kita. Sebelumnya Bang Faru klarifikasi dulu ya buat teman-teman di bawah. Mungkin tadi teman-teman menganggap Bang Faru itu terkesan terlalu memaksakan, tapi tidak teman-teman. Makanya saya bilang tidak kepada semua orang saya seperti ini. Saya memandang Bang Mona tadi ya, memandang diri saya dulu Bang. Memandang keadaan saya dulu gitu loh. Makanya tadi saya ajak beliau untuk mengikrarkan imannya. Saya memandang dia dulu, jadi saya tidak memaksakan tadi teman-teman ya. Sebelumnya pun saya minta maaf ya. Tafadhol Ustaz Dio, mungkin Ustaz Dio Bang Mona ini ya. Maaf. Kalau saya memang sudah yakin mau kalau. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke Bang Mona, kita dengar dulu doa dari Ustadz Dio ya, Ustadz kita ya. Beliau ini guru Bang Faruk juga. Ya sedikit banyaknya nanti ketika Bang Mona bertanya juga, saya akan bertanya juga kepada beliau, Ustadz Dio Pratama ya. Ya sama-sama kita berdoalah di dunia, doakan Bang Mona ya yang terbaik buat Bang Mona dan juga kita semua di sini. Tafadhol Ustaz. Ya. Ini suara aku ada nggak Bang Faruk? Aman Bang, aman. Harus mendekat aku, kalau nggak kedengaran suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, di sini kita berdoa mendoakan saudara kita Mona. Sudah sehat Bang ya? Sudah sehat ya? Bang Faruk? Bang Mona sudah sehat? Alhamdulillah udah Ustaz, sudah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi ini sebuah nikmat dan kesyukuran bertambah lagi saudara kita, saudara se-Islam kita, dan kita sebagai saudara dianjurkan, disyariatkan untuk menguatkan saudara-saudara kita, baik dari sisi moral atau materi, ya minimal dengan doa. Maka dari itu kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan istiqomahkan Bang Mona di atas Islam, di atas iman sampai ajal datang menjemput kita semua. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina fi man hadait
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Bang Mona, saya pribadi doakan semoga Bang Mona istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas iman. Tidak ada yang tahu hati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini hanya melihat dan menilai sesuai dengan penampilan. Dan apa yang kami lakukan di sini semata-mata murni mengajak saudara-saudara kami yang belum tahu menjadi tahu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan itu merupakan kejayaan yang hakiki. Tidak ada yang nanti mampu menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali iman, ketulusan iman kita kepada Allah yang membuat Allah ridha, yang dengannya kita masuk ke dalam surganya. Maka dari itu kami doakan, saya pribadi doakan Bang Mona. Saya sering juga lihat dulu Bang Mona ya debat sama Bang Blender, ya debat sama teman-teman muslim, itu dulu. Semoga dari ini insyaallah, setelah ini insyaallah kita di satu barisan yang sama-sama mengajak manusia yang lainnya untuk mengesahkan, mentauhidkan Allah, dan semoga kita bersama-sama di surganya menikmati janji yang Allah janjikan untuk kita. Amin ya Allah, amin amin. Semoga Allah istiqomahkan kita semua di atas iman dan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya Allah, amin amin. Lanjut Pak. Amin amin ya Allah. Mona, maafkan aku Mona. Kemana itu Mona?
Mana? Kau pergi lagi. Aduh. Mana sini naik dulu mana? Mana? Aduh. Jaringan dia kurang bagus memang lah itu. Oh iya kemarin. Mona, naik ke Mona. Aku yang ngasih nama kau Mona. Kau harus ikutin. Ini ya, karena kau agak lemah, aku buat siapa namanya? Jabbar Ahmad. Wah, main atau Ahmad Jabbar Ahmad. Wah. Manggilnya Jeb. Wah, Jab. Wah, kasih dah tuh kan. Jabbar, mana dia? Mona, aku yang kasih nama kau, nama Islam. Jabbar, nama Islamnya kan diganti ya kan? Dia ini lemah, mau jadi penghujat tapi lemah, makanya diganti nama Jabbar itu apa? Perkasa ya, nggak salah, ya kan? Udah nggak apa-apa, itu sahabatku tuh. Kita di Islam, inilah indahnya Islam ini. Walaupun dia penghujat, ya kita tetap menerima, tidak ada dendam di Islam. Inilah tidak ada dendam di Islam. Tetap kita rangkul dia, ya kan? Alright. Abdul Jabbar Ahmad, Mona. Ya, benar. Istrimu bagaimana? Udah tahu? Belum, nanti kan saya ini blender, saya masih di gunung. Oh, di gunung. Tapi Saya kerja di tambang blender. iya, tapi kemarin waktu bicara ada istrimu juga. Kan kemarin saya pulang. Oh, pulang. Oh, iya. Tapi nanti pulang sampaikan sama istri juga ya, nggak boleh berbohong ya. Iya, blender. Tapi saya yakin. Saya banyak minta maaf ya blender ya, saya. Ya, sama-sama Mona, sama-sama. Tapi aku yakin nanti ketika kau pulang sampaikan kepada istrimu, pasti istrimu ikut sama kau. Silakan nanti dituntun juga nanti sadar. Yang penting Mona, seperti yang ku bilang kemarin, kau cepat sunat, nanti kau tanya sama binimu, rasakan deh, gimana rasanya? Cocok. Hah? Itu masalahnya Ya kan? blender. Itu masalahnya kan? Gimana blender? Sunat nanti tambah pendek blender. Oh enggak, slow kau, tenang kau. Nanti kan aku bilang, ini permasalahan, jangan kau pula mualaf gara-gara mau sunat menyenangkan binimu, jangan juga gitu, nggak boleh ya. Jangan kau sahadat ini hanya gara-gara mau sunat, jangan. Tetaplah, kalaupun sudah sunat, nanti gini loh, kalau seandainya kau nanti sunat, udah, terus kau balik lagi Kristen, itu yang baru dihabiskan. Karena di Galatia 5 nomor 2, siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Dipotong habis. Makanya, nanti ketika kau sunat, rasakan sama binimu. Dek, bagaimana dulu dek? Dari yang dulu sama yang sekarang. Pasti ada grek. Itu dia mana? Coba kau sunat. Di laser aja pun bisa kalau masakin laser. Paling 3 hari, seminggu lah. 3 hari udah kering sekarang, 3 hari, 4 hari udah kering. Assalamualaikum Bapak. 3 hari 4 hari udah kering. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Japanis. Ya, mungkin Bapak ada yang mau sampaikan, Pak, silakan. Ya, alhamdulillah ya, Bang Baru, seperti apa yang Bang Baru sampaikan kepada mualaf kita nih. Saya pribadi untuk membukanya kena janji-janji Bang Baru itu saya titipkan sama Bang Baru. Mudah-mudahan ini berkah, 1 juta saya transfer nanti. Terima kasih. Masya Allah. Dititip untuk Bang Mona ya. Sekron Pak Japanis, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Ya. Bang Baru. Ya, Bang Mona. Ya. Saya mau turun dulu, saya mau kerja dulu ya Bang Baru ya. Siap Bang Mona. Ya blender. Oke. Ya, nanti di pin aku Bang ya, nomor WA-nya ya Bang ya. Ya Bangku. Siap. Udah pulang Assalamualaikum kerja. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, coba aja dulu. Assalamualaikum bilang. Mona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti aku yakin ya, nanti setelah pulang dia pasti membawa istrinya lagi bersahadat. Aku yakin itu. Karena kemarin Amin. karena kemarin waktu dia mengatakan menghujat, ini blender nggak percaya kau ngomong sama istriku nih. Istrinya bicara, ya bang, aku nggak izinkan lagi dia menghujat bang, katanya. Dan dia pun sudah ngomong kemarin, memang sudah ada tanda-tanda sih mau mualaf dia kemarin tuh. Sudah ada tanda-tanda karena dia pun di Kristen tidak begitu taat-taat kali sih. Hanya saja ketika dia masuk ke Komal sini, itulah ya, dia disuruh menghujat. Ternyata
ketika di sini ada hujatan-hujatan, cacian-cacian yang di DM kepada dia dari pihak Kristen. Inilah salah satu yang membuat dia apa ya? Ini salah satu. Ada nggak tadi tanya alasannya Aleku? Apa nggak alasan dia mau sadar? Ada nggak tanya tadi? Ya, karena memang dia tidak percaya lagi dengan doktrin, dogma dan juga dari ajaran-ajaran Kristen itu sendiri. Dari apa yang disampaikan dia beberapa bulan ini katanya dia baca Bible ya. Ternyata apa yang tertulis dalam Bible itu tidak mendukung iman dia, padahal itu kitab suciku kata dia. Itulah garis besar yang mau disampaikan dia, nggak mendukung iman dia. Jadi ketika dia berkata begitu, makanya aku yakin ini udah saatnya syahadat, karena aku memandang dia kan kayak aku dulu. Dia baca Bible-nya itu tadi, ya alhamdulillah kan. Beliau akhirnya mengikrarkan imannya gitu. Ya dia lagian pun dia pun tidak taat dari kalaupun diskusi dia mana ada ilmu dia, cuman apa ya? Apa yang disampaikannya coba menghujat saja kan? Nggak ada ilmu dan dia memang sudah mengakui bahwasanya nggak taat kali di Kristen. Sedikit lagi hanya saja ditambah lagi ya kan dari pihak internal Kristen sendiri selalu menghina dia, selalu mencaci dia di DM dia. Itu loh. Itu aja sih, internalnya berbeda kan. Makanya orang-orang Kristen yang betah di Komando Islam itu pasti ada perbedaan hubungan itu internal Kristen dengan Islam. Beda. Inilah salah satu pemicu mereka untuk mencari tahu kenapa begitu indah ya berteman, indah perbedaan. Apa sih inilah? Perbedaannya sangat jauh lah antara Islam dan Kristen, terkhusus dalam hal pertemanan. Duduk sama, coba tanya orang Kepas saya salah tuh, betah kok di Komando Kristen? Nggak betah. Tanya mana, betah Komando Kristen? Nggak betah. Yang orang-orang yang betah di Islam ini karena alasan yang nggak betah Komando Kristen, saling menghina, saling mencaci. Itulah, lebih betah di Islam. Bener nggak itu? Itu salah satunya. Alright. Bang Blender. Iya bang. Aku jadi ingat kayak di warteg ya. Bang, alright, ya alright. Alright. Kayak di warteg ya. Mantap sekarang ya dari dia. Dia bisa Ibrani, bisa Yunani, bisa bahasa Inggris. Makanya aku nggak pernah takut untuk ditantang sama anak tiga tuh kan begitu. Kita modal bahasa Ibrani, anak tiga sana ya, anak sana ya. Kita hanya modal bahasa Ibrani saja. Anokhina adonai alhai panci dan bangki. Jawab artinya apa? Baru kita diskusi gue bilang. Jawab. Artinya apa? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu isti mungkin ada yang mau ditambah. Enggak, sama aku berani kok Blender katanya, makanya gak takut aku katanya. Sama aku berani gak Blender? Nanti kena aku kalau sini badan udah kalah. Nanti congormu apa ya? Jadi kalau aku dinyek kalau congormu bicara. Oke ya. Tadi ayat sadar tadi Masya Allah banget ya. Alhamdulillah berapa tinggal nunggu hari kita ya menyambut mualaf sedunia besok ya. Besok kita menyambut hari mualaf sedunia. Masya Allah ada satu saudara iman kita bersahadat. Masya Allah ya, Masya Allah. Padahal kita tinggal menunggu besok. Dan si Baron katanya besok sahadat dia katanya. Siapa? Si Baron. Kaumnya. Siapa? Depan pintu gerbang. Baron. Iya, itu dia bang. Udah habis. Oh si Baron. Iya, tinggal besok Baron, kita mau sahadat. tinggal Baron. Siapa lagi yang sering ya? Baron, Mauna. Tadi tau nggak? Aku lagi diskusi loh sama si Major sama Excelmo sama Hotel. Lagi diskusi aku berdua, lagi suruh-suruhnya. Ada taping di bawah. Bang Blender, Mauna sahadat. Di mana? Tempat lempar bom paruk. Sekarang masih situ, masih. Ku tinggal tuh semua dulu-dulunya. Cabut aku kemari betul. Ku tinggal. Lagi seru-seru diskusi. Aku tinggal. Karena memang dari kemarin nih ku tunggu si Mona nih. Nah, Baron tinggal Baron. Tapi Baron agak susah ini Baron nih. Banyak kali bohongnya tuh. Izin Bang Blender. Bang Faruk,
Ya, siap Ustaz. Ternyata ini room ini aku barusan di DM oleh 3 orang dari orang-orang besar lah ya di negeri kita. Yang beliau mengatakan, Masya Allah ya katanya, hampir setiap hari kalau lihat Komal tuh banyak yang masuk Islam. Bang, iya Pak, Alhamdulillah. Bang Faruk ini mualaf juga ya Bang? Bang, iya mualaf. Kalau Blender, itu aku nggak tahu tuh Bang, aku bilang nggak jelas juga itu, aku bilang gitu kan. Tapi enak dia, bagus, ketawa-ketawa kita katanya. Bang Blender dapat salam dari, mohon maaf ya teman-teman, aku nggak bisa nggak bisa sebut nama beliau lagi ada di bawah nonton. Sama ada satu bunda kita, kakak kita lagi juga nonton. Yang jelas mereka masih di seputaran Indonesia. Wah, salam kembali buat guru-guru, orang tua, sahabat semuanya. Salam kembali, doa yang sama. Semoga kita selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu anak keturunan kita dijaga dari ajaran mereka, ya. Aku lupa aku menyampaikan kemarin aku berterima kasih kepada saudara yang telah memberikan minyak wangi untuk aku, ya kan? Ya kan, jazakallah, terima kasih buat yang telah memberi minyak wangi. Jadi aku punya histori, Bendungan ya. ini tadi. Memang minyak wangi itu ganas. Harus apa yang buka bendungan ini Apa tadi? yang Dengan bisik? apa? Jadi Dengan pas aku mengucapkan kemarin kalimat syahadat. ke pasar, Nah, udah dengan pertolongan ke dan pasar kemudahan itu membeli akan timun, berbondong-bondong udah berdatangan, abangku. beli timun. Biasakan ada yang namanya biarawati sering beli timun atau apa, ya kan. Jadi kawan aku ini pedagang timun. Sampai aku di Nah, pasar syahadat dua syahadat. oten, Ikutin aku. dua oten beli timun. Baunya badannya, ih gila kali baunya badannya. Baunya badannya, congornya bau. Berapa timun tuh? Bau kali napasnya. Ini apa ini ku tengok? Mukanya peta. Oh udah dia nih. Oten tuh. Jadi pas lagi lewat, oh teringat aku minyak wangi itu. Ku bawa lah minyak wangi, pas memang ku bawa, ku semprotkan. Mau 4 orang pun hilang bau oten itu, hilang bau oten itu betul. Bau babi hilang semua. Dan alhamdulillahnya, naik angkot pun aku, oten semua hilang. Hilang. Betul ku bilang. 3, satu saja pun oten. Aku bilang kan, kenapa mereka bau? Karena makan babi. Ini memang alamiah. Mereka bau itu karena makan babi. Itu yang pertama. Jangankan keringatnya, aduh makjang keringatnya. Makanya di gereja itu jarang pakai AC. Jarang pakai AC di gereja. Biarkan udara mengalir sana, ya kan. Kalau pakai AC, pingsan. Itu yang pertama. Makanya jadi minyak wangi ini kan 2 hari, satu lagi aku kan pas besoknya juga lagi ada kawanku blender ini biarawati mau beli. Memang aku kan punya teman jual timun. Aku kepingin memastikan karena biarawati sering beli timun sama dia, sering. Jadi besoknya nelpon, tuang timun ini kawan aku. Yang pertama aku datangkan, mana biarawatinya? Udah, baunya badannya. Besoknya biarawati datang, datang ke pasar terus, datang ke pasar. Iya. Sampai di pasar aku dekati lah biarawati. Ada. Tetap bau juga. Jadi teman-teman ya, bajunya nggak aku cuci, besoknya aku pakai lagi. Bah, wanginya masih ganas, masih wanginya. Main kali minyak wanginya ganas. Terima kasih jazakallah khair ya. Terima kasih buat saudaraku yang telah memberikan aku minyak wangi. Terima kasih. Semoga menjadi berkah dan salah satu minyak wanginya telah menghantam baunya oten. Nah, ini yang penting. Baunya oten telah terkalahkan. Bang Blender mau nanya nih Bang Blender. Itu timun yang dijual temannya Bang Blender itu yang sudah berantingan, yang sudah kecil-kecil atau yang masih sehat? Bang Suret, aku ceritakan sedikit ya. Aku nggak mau lah. Ini waktu aku ngechat di kamar di apa ya? Kalau dulu Katolik itu apa namanya sih? Apa namanya? Di mesnya, mes Biarawati. Mes di Biarawati. Apa sih nama Katolik dulu ya? Paroki. Apa nama paroki itu? Jadi aku dapat borongan ngechat ya kan di kamar Biarawati. Udah sampai pas ngechat di kamar Biarawati kan ada menggeser lemarinya itu nggak tinggi kalinya, berapa cuma 1 meter 2 meter gitulah sampai. Begitu aku geser lemarinya, udah tiba-tiba jatuh timun 2 ya kan. Aku lagi ngechat, ya apa ini kan begitu. Kuambillah timun itu, tiba-tiba Biarawati itu pun masuk juga.
dengan rasa tersipu-sipu terkejut, aku mau mengeluarkan timun itu keluar kamar. Udah. Jadi, bang katanya, ya kak, ini kakak beli timun. Ini punya timun kakak. Oh iya, aku mau ngambil itu. Dengan malu-malu dia. Soalnya timunnya itu dalam keadaan menguning, mengkerut, menciut serta berbau. Nah itu dia, menguning, menciut. Jadi aku bertanya, kak, kakak beli timunnya di mana kak? Di pasar bang. Kapan kakak beli? 2 hari yang lalu. Oh iya, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu kok kayak gini timunnya kak? Iya bang, aku juga nggak tahu ya, karena mungkin nggak ditaruh dalam lemari es ya katanya. Karena rencana kemarin sih kami mau makan-makan di sini atau ngerujak, tiba-tiba ada teman ngajak makan keluar, jadi nggak terpakai gitu. Ya, oh iya kak ya. Bang Blender itu karena masuk rice cooker itu, makanya Itulah menurut. nggak tahu, itulah nggak tahu. Makanya aku bertanya di rumah, emang kalau timun seminggu kayak gini keadaannya, kan begitu. Coba aku tanya, Hesti, timun ya tidak ditaruh di dalam lemari es, seminggu mengkerut nggak, menciut nggak? Ya, mengkerut dia ujungnya tapi. Ujungnya ya, tapi nggak kayak gitu. Ini Iya. sampai ke tengahnya, menciut, menguning, mengkerut serta berbau. Wish, kok tahu kau? Nah, iya, memang udah Kok dapat tahu kok. kau? Memang ku dapat. Nah, jadi kalian lah yang tahu ya. Aku nggak mau menjawab. Sebenarnya ini kuis, tapi nggak usah. Apa sebabnya timun itu menguning, mengkerut, menciut serta berbau di kamar biarawati? Apa sebabnya? Jangan negatif lah kalian. Itulah kan. Apa sebabnya? Perlu diingat. Biarawati itu tidak menikah ya. Yang namanya biarawati ataupun pastor tidak menikah. Pertanyaannya, aku penasaran dengan mereka. Manusia diberikan hawa nafsu. Bagaimana caranya mereka bisa menahan? Atau aku ingin mencari guru yang bisa melawan hawa nafsu. Nah ini dia. Aku mau cari gurunya dulu. Aku kepingin berguru sama biarawati ini, sama pastor nih. Jujur aku bilang teman-teman, aku kepingin berguru kepada mereka. Bagaimana caranya bisa menahan hawa nafsu tanpa harus menikah. Ayo, bener nggak? Sepakat nggak kalian? Karena kami laki-laki, ini dulu salah satu yang utama, nafsu. Apalagi neo cewek kan gitu kan. Nah, bagaimanakah mereka bisa menahan? Oke, yang perempuan biarawati ya kan. Tetapi dari pelajaran biologi dulu, IPA ya, pelajaran dulu lah, sekolah SMP. Wanita itu memiliki hormon juga, yang suatu saat wanita itu memiliki hormon yang menimbulkan nafsu, ya kan? Benar nggak? Bagaimana cara menahannya? Ini loh, aku mau belajar. Karena yang paling terberat itu adalah menahan hawa nafsu. Benar kan? Tapi ini kok timunnya mengerut mengkuning. Jadi semalam pas mau beli minyak wangi, memang saat itu penjual timun blender. Ini kalau sudah mereka yang beli, pas timun bentuknya pas timun itu, wah nggak nawar-nawar loh. 1 biji aku jual 20 kadang, 25. Padahal timun 1 kilo 8.000. 8.000 1 kilo. Begitu kena yang pas, buang 25. Nggak tahu laku ya kan, itu nggak tahu laku. Itu yang terjadi timun dia kan. Kasih ya, minyak wangi itu ganas. 2 hari ku pakai, aromanya juga masih menghilangkan rasa baunya Oten. Karena Oten selalu ku bilang ya, kita nggak bisa bedakan pengaruh karena makan babi itu ya. Itu masalahnya teman-teman. Karena mereka makan babi, napas, badan, bau. Itu pengaruhnya. Karena memang bau babi itu. Kenapa aku bilang? Karena daging dicampur darah. Sedangkan makanan babi itu adalah sayur-sayur yang busuk. Seringkali di rumahku itu, sayur busuk, makanan-makanan basi, kasih ke babi. Itulah makanan mereka. Jadi ketika mereka berbicara, Tapi Glenn, bau. Benar kan? kalau kau nanya aku gimana caranya ngapai hawa nafsu, caranya puasa sunnah, terus banyak-banyak istighfar, insya Allah bisa tertahan. Itu kan di Islam, di Oten ada gitu. Tapi kembali nih ya, kalau kita ingat gadis ya, kan mereka itu kan walau-walau ya mereka itu masih perawan atau enggak, tapi kalau gadis, pengalamanku ya, aku kan Kristen dulu ya, pengalamanku kalau gadis nih nggak pernah disentuh, memang asli itu nafsunya itu nggak akan naik sama sekali. Yang penting jangan disentuh. Nah kalau gadis ya, kalau masih perawan, tapi kalau sudah pernah dia bersetubuh, ya pengalaman aku janda lah ya kan, nah itu pasti ada nafsunya. Enggak, sekarang gini dulu. Ya, itu kan kalau di Islam kan kita diajarkan berpuasa, mengaji, kan gitu kan. Nah, bagaimana dengan Kristen ya kan?
salah satunya makan babi itu meningkatkan hawa nafsu, itu loh. Nah tapi Esti gini ya, jujur dulu, waktu dulu Kristen masih muda, kau pakai rok pendek nggak? Rok pendek nggak? Pakai? Pakailah ke gereja. Pakai gereja, rok pendek ya, di atas lutut ya. Iya, nggak boleh pakai celana kan. Benar. Jadi inilah Kamu teman-teman. ngapain? Kamu ngitir kok? Bukan, aku mau cerita, karena aku pernah cerita. Dulu waktu aku pagi-pagi ya kan disuruh bini ya kan, pagi-pagi nih hari Minggu, beli sayur. Udah sampai di jalan tiba-tiba, ini kan naik motor. Jadi di sampingku ada wanita oten lagi digonceng, pakai rok pendek. Bonceng. Dibonceng dari belakang ya kan. Aku di sampingnya. Di atasnya megang kitab. Paknya nampak pakai rok pendek. No, paknya aku karena masih bangun tidur kan. Ini tahu lah kita laki-laki. Dan aku pun nengoknya bukan melirik. Ku tengok aja, langsung ku tengok dengan jelas. Dengan sampingku. Ya. Nggak mau aku melirik. Gak ditengok mubazir ya, Blen? Nggak mau majir. Jadi aku penasaran ketika dia ku tengok gitu aja, kok makin dikangkanginya gitu loh. Kok makin dibukanya, apanya nih? Dia nengok aku nengoknya nggak. Agak lain si blender ini. Nge-lag jaringan kau kan? Bahasa kayak gini pula kau. Nge-lag jaringan kau kan? Rasain. Ayo kamar dulu ya, bilang. Gara-gara apa? Gara-gara oten. Gara-gara oten. Lupa beli sayur. Nggak makan sayur kami gara-gara oten. Coba lah. itulah penyebab pagi-pagi ke gereja pakai rok pendek, nggak makan sayur kami gara-gara oten. Semua masalah gara-gara oten ini dah. Bener. Pendek-pendek kali orang nih, seksi-seksi. Itu nggak dikasih tau pendeta, Esti, nggak, pendeta nggak ngomong gitu. Kalau kami memang harus pakai rok, baju hitam, baju putih, kan aku pelayan Tuhan, pelayan Tuhan. Nggak, maksudnya gini loh. Apakah pendeta nggak menyampaikan, minggu depan jangan pakai celana ini, nggak ada gitu? Enggak, memang enggak. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi nggak ada ya, makanya pernah kemarin setelah kejadian itu aku buka Komal, temaku gara-gara oten aku tidak makan sayur. Gara-gara oten pakai rok pendek gitu loh. Maksudku gini loh, apakah dari ada pengumuman minggu depan pergunakanlah pakaian yang sopan, kalau tidak sopan maka tidak akan diterima, ada nggak gitu? Nggak ada. Gitu Ya, jadi sedikit aku tambahkan ini blender ya. Dari proses mu'alafnya seorang orang yang kafir menerima iman dan Islam hingga dia bersyahadat, ya sebenarnya teman-teman muslim bisa mengambil hikmah dari sini sehingga insya Allah menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena apa? Ya, di situ teman-teman bisa menyampaikan syukur kepada Allah. Ketika saat ini Allah tetapkan kau dapat rezeki 1 miliar. Rezeki 1 miliar itu nggak ada apa-apanya bang, dengan iman dan Islam yang saat ini masih terpelihara dalam diri kita. Nggak bisa diukir dengan disampaikan dengan kata-kata, diukir dengan sebuah lukisan. Beruntungnya kalian teman-temanku dilahirkan dari rahim seorang Islam, dilahirkan sudah menjadi iman dan sudah menjadi Islam. Dari proses syahadatnya orang kafir menuju Islam, ya seharusnya bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Karena apa? Berkali-kali saya katakan teman-teman, iman dan Islam itu tidak sebatas kepercayaan. Bagiku tidak hanya sebatas kepercayaan, tapi kekuatan. Kekuatan dalam hal apa? Dalam segala hal. Ketika ujian ekonomi datang menerpa, jadikan iman dan Islam sebagai kekuatan bagimu agar kau bersabar dan tetap bersyukur atas kehendak Allah pada dirimu. Ketika persoalan rumah tangga dan kondisi apapun datang kepadamu, jadikan iman dan Islam sebagai kekuatanmu. Ibaratnya iman dan Islam ini bang, buku panduan bagi orang-orang yang belajar bela diri. Dia tahu bagaimana menghalau pukulan yang diarahkan dari kiri pada dirinya, bagaimana dia menghalau tendangan yang diarahkan mewasi kiri kepada dirinya. Dengan iman dan Islam kita mendapatkan petunjuk. Kondisi ekonomiku ini sedang diuji. Bagaimana aku menyikapi ini selaku seorang yang beriman dan Islam? Akan datang pertolongan Allah padamu. Jika pun pada saat itu belum datang pertolongan sesuai dengan kau inginkan,
niscaya pada saat itu datang pertolongan Allah dalam bentuk kesabaran, ketenangan yang sudah hinggap dalam dirimu. Luar biasa, Bang. Itulah sebabnya berkali-kali saya katakan, Allah kehendaki ada aja mu'alaf di atas bumi ini. Tujuannya apa? Supaya ketika teman-teman ingin mengetahui pedihnya hidup menjadi orang kafir, kalian nggak perlu jadi kafir. Kalian nggak perlu jadi orang kafir ketika ingin mengetahui pedihnya hidup menjadi orang kafir. Kalian bisa mendengar cerita ya yang disampaikan oleh orang-orang mu'alaf yang dulu pernah kafir. Ketika iman dan Islam mulai luntur, ya termakan oleh masa atau kondisi hidupmu, insya Allah itu akan bisa ketika kau mendengarkan dari lisan orang-orang mu'alaf itu nikmatnya iman dan Islam itu tadi, insya Allah itu sudah bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita, teman-teman. Makanya berkali-kali Bang Farouk mengajak teman-teman satu sama lainnya, mari satu sama lainnya kita menggandeng tangan, merapatkan barisan, jaga iman dan Islam yang ada pada dirimu, jaga iman dan Islam yang ada pada diri istri dan anakmu, dan jaga iman dan Islam di antara saudara-saudara seiman dan seakidahmu. Itu yang kita butuhkan, Bang. Itu yang paling kita butuhkan di atas bumi ini, dan memang itu yang sangat berarti dan berharga di atas bumi ini. Dan itu yang tidak bisa diambil siapapun darimu. Bahkan iblis pun gak bisa mengambil itu dari dirimu. Tak bisa. Karena apa? Karena hanya Allah dan engkau yang tahu di mana tersimpan dalam tubuhmu, dalam dirimu iman dan Islam itu tadi. Selama kau tidak menggambang-gemborkannya kepada iblis, cair dong. Syukran Bang Yudi, barakallahu fikum. Selama kau tidak menyatakannya kepada iblis, maka iblis tidak akan pernah tahu di mana iman dan Islam. Kalau iblis tahu, Bang, di mana tersimpan dalam diri kita iman dan Islam itu, Bang, niscaya sudah diambil dari dirimu. Karena dia tahu, gitu loh. Dengan itu kau akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dengan itu kau bisa menjadi khalifah, pemimpin di atas bumi ini. Dan dengan petunjuk iman dan Islam lah, kau bisa kembali ke kampung halaman nenek moyangmu. Di mana itu? Surga yang telah dijanjikan dan ditetapkan atas diri kita. Iman dan Islam, ya, itu bukan hanya sebatas omong-omong dan cerita halu belaka. Legalitasnya ada, Bang. Legalitasnya ada di dalam Al-Quran. Ketika kau mengatakan dirimu Islam, Quran membenarkanmu. Di dalam surah Al-Imran, ketika kau mengatakan dirimu orang-orang yang beriman, benar adanya orang-orang beriman, Al-Quran membenarkanmu. Ketika kau melakukan sholatmu dibenarkan oleh Allah, benar pernah diperintahkan atasmu. Ketika kau melaksanakan puasa, benar pernah Allah perintahkan padamu, tertulis di dalam Al-Quran. Semua tertulis dalam kitab sucimu. Dan apa yang menjadi apa yang menjadi imanmu dan apa yang menjadi amal solehmu, ya, itu diperintahkan di dalam kitab sucimu, yaitu Al-Quran. Sementara, Bang, ketika kami dulu kafir, apapun yang kami lakukan itu bertentangan dengan kitab kami. Bertentangan semua. Kami makan babi, kitab kami melarangnya. Kami memelihara huruf panjang, kitab kami melarangkannya, bahkan menghinakannya. Kami beribadah di gereja hari Minggu, kitab kami tidak memerintahkannya. Bahkan ketika kami menuhankan Yesus sendiri tak percaya kalau dia Tuhan. Maka benar kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya mereka, orang kafir, mengikuti angan-angannya saja, prasangkaannya saja, ibaratnya seperti fata morgana. Dia melihat di depannya ada air, padahal itu bukan air, dikejar sama dia air itu tadi. Sampai kapanpun dia nggak akan menemukan air, karena itu hanya sebatas fata morgana saja. Tapi kalau iman dan Islam nyata, Bang, bukan hanya sebatas kepercayaan saja, kekuatan. Jika iman dan Islam tidak merupakan kekuatan, niscaya Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat tak akan pernah memenangkan perang. Bayangkan, Bang, di mana logikanya? 313 orang berperang melawan orang yang memeranginya berjumlah 1000 orang, di mana pasukan Nabi Muhammad SAW pada saat itu tidak mengerti perang. Bukannya bahagian dari infanteri perang.
Rata-rata pasukan umat Nabi Muhammad SAW pada masa itu orang-orang miskin yang kerjanya hanya berniaga, bertani, nyaris nggak pernah megang pedang. Tapi ketika mereka jadikan iman dan Islam sebagai kekuatan mereka, terpukul mundurnya kalahnya pasukan kafir Quraisy pada saat itu menghadirkan gentar truk dalam hati penjajah pada masa itu, yaitu Persia dan juga Romawi. Cerita sederhananya gini bang, Persia tanya Ian orang, bener perang Badar kemarin itu yang pasukan Muhammad itu melawan orang kafir Quraisy itu 313 ribu orang itu dimenangin oleh Nabi Muhammad, kata dia. Iya, katanya. Kok bisa? Karena sepengetahuan mereka, umatnya pada Nabi Muhammad SAW pada masa itu nggak ngerti perang. Mereka lupa dari pengetahuan mereka bahwasanya yang memimpin mereka yang maha pengatur siasat perang. Siapa itu? Allah yang telah menurunkan nabinya, Nabi Muhammad SAW. Itu bentuk kekuatan, itu bentuk kekuatan iman dan Islam. Itu bentuk pertolongannya Allah. Gitu loh. Maka banyak kisah-kisah dari para sahabat dan orang-orang terdahulu sebagai kita bang, menjadikan iman dan Islam dalam diri dia tidak hanya sebatas kepercayaan, tapi sumber kekuatan dalam dirinya. Ali bin Abu Thalib, satu-satunya manusia di atas bumi ini pada perang Khaybar, pernah mengangkat gerbang Khaybar bang, hampir 1 ton. Gerbang Khaybar diangkat dia 1 ton bang. Aku orang bodybuilding bang. Teman-teman mungkin kalau orang bodybuilding akan tenganga itu. Kalau bukan orang bodybuilding nggak akan tenganga dengan itu. 1 ton. Aku orang bodybuilding. Di fitness aku biasa angkat berat. 1 ton diangkat. Bukan persoalan bebannya saja. Bagaimana cara mencengkramnya? Kami orang barbel itu teknik mencengkram. Memegang beban itu pun mempengaruhi kekuatan ketika kita mengangkat beban. Bagaimana bisa? Tapi yang diandalkan Ali bin Abi Thalib pada saat itu, apakah kekuatannya? Tidak. Yang menjadi sumber kekuatan Ali pada saat itu adalah iman dan Islam. Yang menjadi kekuatan Khalid bin Walid tak pernah terkalahkan di setiap perangnya adalah iman dan Islam. Yang menjadi sumber kebijaksanaan Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu siapa? Apa? Iman dan Islam. Dan bahkan yang menjadi kekuatan dari seorang Bilal yang mantan budak pada masa itu, iman dan Islam. Boleh saja kemiskinan membuatmu minder, boleh saja ketidakberadaan membuatmu tersingkirkan, tapi boleh saja juga teman-teman, ya, dan bahkan harus kau tunjukkan kau bangga menjadi seorang Islam. Bangga. Miskin nggak apa, sakit-sakitan nggak apa, banyak masalah dalam hidup nggak apa. Yang penting aku masih Islam, aku masih beriman. Sebelum cair dulu baru itu lanjut Leo Blender sama Ito ST. Aku persiapan dulu Lego. Ya. Itulah kerennya Islam, ya. Itu sebagian, ya, itu sudah disampaikan dari Lei Faruk tentang bagaimana iman Islam dan mereka yang merasakan adanya perbedaan, ya. Tapi di sini juga bukan hanya kepada mereka juga, tetapi kepada kita seluruh umat Islam. Saya pribadi, ya, Barun, saya pribadi masuk ke Komal ini, ke dalam dunia lintas agama ini, bukan karena ilmu, bukan karena melihat penghujat. Pertama, ketika aku begaduh sama bineku, otenku maki. Begaduh aku sama bineku, naik aku ke Komal, otenku maki. Itulah dia. Itu berawal, ya. Nah, jadi buat kita juga, saudaraku, kita di kemari bisa masuk ke dalam dunia lintas agama ini adalah orang-orang pilihan menurutku. Orang-orang pilihan. Karena apa? Inilah kesempatan kita untuk mencari amal ibadah. Pahala ini pahala sangat besar menghadapi orang-orang kafir. Aku pribadi gitu. Tapi ikhlaskan hati, luruskan niat. Dia utamakan, Allah yang menilai. Karena apa? Bisa jadi Blender, usia kau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, banyak kali dosamu.
dalam 3 tahun ini kau lakukan puasa, tahajud, apa, belum tentu bisa menghapus dosa-dosamu yang lama. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Jadi kuarahkan hatimu untuk ke dalam dunia lintas agama ini, untuk berjuang, berjihad. Apapun yang bisa kau lakukan, kau lakukan. Yang penting luruskan niatmu. Bisa jadi ini akan bisa menutupi dosa-dosamu yang dulu. Bisa jadi, makanya aku seperti itu. Aku nggak punya ilmu, aku nggak tahu, aku bukan merongkam. Cuman aku menyadarin aku banyak dosaku. Usia bertambah, kita nggak tahu usia kan. Makanya di sini orang-orang pilihan, baik itu tap-tap layar, keikhlasan hati, luruskan niat, jangan ada pernah berpikir macam-macam, positifkan pikiran. Insya Allah Allah ridho, insya Allah. Luruskan niat, karena memang di dunia TikTok ini pun banyak kali ujian dan cobaannya, banyak kali. Jadi buat saudara-saudaraku yang terkhusus Islam, mari juga tap-tap layar kalian itu pun juga dinilai oleh Allah. Semuanya nggak ada. Apa yang bisa dilakukan, kita berjuang di sini, berjuang. Kita di sini bukan menyerang orang-orang kafir, tidak. Kita hanya membantah subahat-subahat mereka. Ketika mereka ada di TikTok ini menyampaikan, memisionariskan. Ketika memisionariskan, mereka katakan Nabi Isa dan Yesus sama. Giliran diskusi beda. Kalau masalah misionaris, mereka membuka tema Yesus dan Allah sama. Ketika diskusi serak, itulah misionaris mereka. Memang itu ajaran mereka. Memurtadkan, memang itu. Cuman ya kita di sini kalau yang masuk ke dalam mereka itu gila, namanya gila. Untunglah ada kita di sini, kita membentengin, menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang Islam, jangan sampai terpengaruh. Contoh dulu Mikana, bagaimana Mikana live menggunakan hijab bagi yang awam. Ya hampir sama ya, ajaran Islam sama Kristen. Mulai doktrin, kan ini cara-cara misionaris yang nggak benar. Jadi kita di sini membentengin, menyampaikan. Ya, buat teman-teman saudaraku semuanya, dukung, ajak saudara-saudara, ajak keluarga, ikuti, tonton, ya. Jangan jadikan kebencian, jangan. Menjadi pembelajaran buat kita. Yang kita harapkan semoga anak keturunan kita terlindung dari ajaran mereka, terlindung dari pemurtatan. Itu yang kita inginkan. Paling tidak dengan adanya kita di Komal-Komal ini, ya, mendukung, baik itu yang di bawah netizen, ya, yang kalau bagian tapping yang di bawah tugasnya untuk membalas tapping oten-oten lontong itu, menghujat, gas di bawah, kami di atas, saling kerjasama ya kan. Jangan dibiarkan ketika mereka tapping di bawah menghujat, jawab, jangan dibiarkan, dijawab, gas terus, royok terus sampai mencret, tugas kami di atas, ya kan. Jangan kalau ada oten-oten menghujat di bawah, balas, wajib dibalas. Tugas yang di bawah lah membalasnya, jangan didiamkan. Nah, tugas kami di atas menghantamnya. Jadi sama-sama kita saling mendukung ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan melindungi. Itu yang terpenting, melindungi anak keturunan kita. Karena ini memang betul-betul orang pilihan. Belum tentu ya. Belum tentu kita bisa masuk. Kalau ini kan algoritma TikTok ini, kalau kita punya teman yang biasa di sini, baru bisa kita dapatkan ini live ini. Kalau enggak kita dapatkan, ya kan? Kalau nggak, susah kita mendapatkan untuk dapat live kayak gini. Susah loh, benar kan? Mau masuk. Benar. Aku dulu kayak gitulah. Begadu aku sama biniku, oten ku maki. Wah, kau ada otak, kau nyanyi. Oten ku maki, nggak peduli aku. Yang penting aku puas maki oten. Ya, apa yang bisa kan? Aku model congor lah. Yang penting banti oten. Intinya membantu orang kafir. Udah, itu loh. Jadi apa yang bisa kalian lakukan? Dari situnya berawal. Jadi kalian juga bisa dari situ berawal. Nah, udah, lanjutkan. Yang penting ikhlaskan hati, ya kan? Ikhlaskan hati. Yang penting niatkan hati. Buki maknya oten ini macam hebat kali kau maki. Cuman oten ini pengecut. Gini loh ya. Kristen Islam saling berhubungan ya. Kita kadang-kadang kita capek lah bilang. Kita juga nggak bisa pungkiri juga ya. Mereka juga ditakdirkan oleh Allah lahir dalam keadaan Kristen. Semua manusia tidak bisa menentukan dia lahir dalam keadaan apa. Itu ketentuan dari Allah. Ya, nggak bisa. Bayangkan seandainya kita di posisi mereka, sama juga kayak gini juga. Kita nggak tahu juga ya kan. Bayangkan. Makanya memang banyak juga lah pembelajaran yang kita dapatkan di sini. Kadang-kadang
Longornya mereka memang longor lah. Jadi memang sudah longor. Jadi memang mereka ini cara menghajarnya ini memang harus diejek orang ini. Kalau agamanya diejek nggak mempan, harus diejek cara mengajarnya. Karena kalau masalah agama Tuhannya saja sudah dihina, pantaskah? Gini loh Ten ya, teman-teman Kristen kalian ya. Kalian kan punya akal, ini selalu kusampaikan. Gunakanlah akal itu. Akal itu gunanya untuk berpikir, menganalisa, menilai baik dan buruk, salah benar, pantas tidak pantas. Gunakanlah bos. Masa kau nggak gunakan akalmu ketika kau urusan dunia, berputar akalmu untuk menyelesaikan masalah itu. Apapun permasalahannya, padahal itu perusahaan-perusahaan orang. Itu perusahaan orang loh, untuk orang lain loh. Kenapa kau menguras akalmu untuk menyelesaikan permasalahan agar tidak perusahaan itu bangkrut? Agar tidak perusahaan itu hancur, tutup. Kau gunakan akalmu semaksimal mungkin untuk berpikir. Kenapa giliran untuk menyelamatkanmu dan keluargamu kau tidak gunakan maksimal mungkin akalmu, Ten? Kenapa? Itu dulu loh. Benar, tetapi setelah kau dewa